Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Agustin Murdianto. Kali ini di part 5 kita akan membuat ceiling plans ya, atau plafon ya. Maka dari itu di sini kita harus mengklik ceiling plans lantai 1 ya. Jadi berbeda dengan ArchiCAD, di Revit ceiling plans dimodelkan di level atau di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi di sini ada floor plans, ya di sini ada ceiling plans. Jadi kalau di ArchiCAD kan modelkannya di floor plans ya. Nah, kalau di ArchiCAD di ceiling plans ada tempatnya sendiri. Nah, maka di sini kalau kita klik di ceiling plans ini, maka belum ada yang namanya ukuran ya. Maka kita harus mengcopy semua dimensi yang ada di lantai 2 atau lantai 1. Nah, kemarin saya udah masukin dimension di lantai 2. Cara kita seleksi semua dimensionnya dan nanti kita kopikan di ceiling plans. Nah, kita select semua seperti ini. Nah, kemudian kita klik filter. Nah, kita di sini pilih yang dimensionnya saja gitu ya. Kita oke. Nah, sekarang dimensionnya sudah ke seleksi semua. Nah, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita ke lantai 1 floor plan. Kemudian di sini pastenya align to current view. Nah, maka otomatis di sini akan pas gitu ya, beda dengan tadi yang paste on clipboard gitu. Kalau yang align berarti dia udah otomatis sesuai dengan koordinat yang sama gitu ya, dengan lantai 2-nya tadi. Berarti sama di lantai 1 kita langsung CTRL V aja di sini. Nah, kayak gini. Nah, tapi resikonya kalau CTRL V doang pakai komen itu, nah ini paste on clipboard jadinya kayak gini. Nah, maka dari itu kita copy lagi ke tadi, kita filter, kita masukin yang dimensionnya saja, klik OK. Lantai 1 counting plans ya, kemudian kita klik pastenya yang align to current view. Nah ya, yang lantai 2 sama juga ya, align to current view seperti ini. Nah, maka di sini kita sudah punya general ceiling plan yang sudah ada dimensinya. Oke, yang selanjutnya kita akan menaruh ceiling. Caranya adalah kita klik ceiling di sini. Nah, kemudian di sini di ceiling ini muncul propertinya compound ceiling plane. Kita edit type, kita edit ini. Nah, ini structure-nya kita pakai bawaan si Revit aja ya, 12 sama 45. Jadi ini nggak usah kita rubah-rubah saja. Tapi kalau misalkan ada perbedaan gitu ya, mau pakai material lain, yang itu bisa kita rubah di sini seperti dinding gitu. Oke aja. Oke, nah sekarang jika sudah seperti ini, kita klik yang automatic atau sketch setting. Nah, tapi kita mau coba yang automatic dulu. Di sini klik automatic. Nah, di lantai 1 ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 ruang ya. Nah, sisanya nanti yang di belakang ini ruang taman belakang maksudnya. Oke, nah di sini kita akan taruh ceilingnya, tetapi di sini kita harus setting dulu height offsetnya. Kalau saya lihat dari contoh gambar yang sudah ada, di sini ketinggian plafonnya dinyatakan bahwa ketinggiannya 3,3, artinya 3 meter 30. Nah, berarti di sini di Revitnya kita masukin 3300 ya. Nah, di sini dimensi plafonnya 120 kali 240. Oke, berarti kita masukkan dulu CH-nya. Tinggalnya 3300. Oke, di sini ya. Nah, kemudian kita klik aja langsung di bagian sini ya. Klik. Sudah, sekali saja, terus lagi di sini klik, lalu di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian untuk yang kamar mandi di sini ketinggiannya ada perbedaan ya. Kalau kita lihat tadi yang di materi saya, di sini dinyatakan bahwa kamar mandi itu ketinggiannya bedanya adalah 300 gitu. Nah, maka dari itu kita buat lebih rendah lagi. Kalau tadi kan 3300, nah berarti kita rubah jadi 3 meter atau 3000. Nah, klik di kamar mandi sini sekali saja. Oke. Nah, berarti ruangan ini semuanya sudah ada plafonnya seperti itu ya. Setelah kita taruh gini, oke, metode yang otomatis kok nggak ada muncul sama sekali. Nah, sebenarnya kalau kita escape, kita klik di sini. Nah, ini ada ya plafonnya. Kita klik, nah itu ada. Cuman dia tidak terlihat gitu ya. Tapi coba kita rubah dia jadi yang realistik. Nah, sebenarnya dia ada ya kayak gini ya. Jadi kita harus rubah dulu jadi yang realistik, atau bisa kita rubah jadi tekstur seperti ini ya. Kalau kita rubah jadi consistent colors, sama dia nggak kelihatan ya, shaded. Nah, mungkin kita rubah jadi yang shaded aja gitu ya, karena supaya terlihat. Nah, jangan lupa tadi detail levelnya kita jadikan sebagai jadi fine ya. Nah, kayak gini, jadi dia lebih detail, beda dengan tadi yang tampilannya masih quartz ya. Nah, kayak gini pale ya, kita rubah saja menjadi yang fine. Sip. Oke. Nah,
setelah jadi plafon seperti ini, langkah selanjutnya adalah jika kita lihat contoh gambarnya di sini. Nah, di sini dia memiliki dimensi atau pola 120 kali 240. Nah, berarti kita edit type ya. Sini kita edit lagi. Nah, bagian yang paling terbawah plafon itu adalah yang core boundariesnya atau yang gypsum wall ini. Gypsum wall di sini akan kita rubah polanya ya. Polanya adanya di graphic, kemudian pattern ya. Patternnya kita ganti menjadi yang cross, di model ya, di model. Kemudian kita rubah menjadi yang rectangular ya. Kita ini aja pakai yang rectangular 600 kali 1200, terus kita duplicate. Nah, dia minta yang 120 kali 240, berarti 1200 kali 2400 ya, kali 2400 mm ya. Nah, berarti ininya kita rubah saja jadi yang 2400. Nah, kayak gini ya, baru kita oke. Nah, kemudian jika udah, kita klik ini ya, kita oke, apply, kita klik oke, kita klik oke lagi, apply oke. Nah, mungkin nanti akan jadi seperti ini ya polanya gini ya. Nah, misal ada pola gini yang enggak sama, nah kita AL aja, AL, ambil tujuannya di sini. Nah, terus klik yang ininya, nah kayak gini ya. Jadi kita samakan ya, biar tidak banyak pemotongan di sini. Dan jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tangga ya. Maka dari itu di sini kita gambar void nanti. Nah, kita buka dulu PDF-nya. Nah, tepat di sini. Nah, ini bolong ya plafonnya. Karena di sini adalah daerah tangga. Nah, maka dari itu akan kita bolongin dari sini ya. Mulai dari sini di grid E sampai grid D. Maka di sini kita klik saja si ceilings-nya atau plafonnya, kemudian di sini kita edit boundary atau bisa juga diklik 2 kali. Nah, sampai muncul garis warna ungu seperti ini. Nah, ini kita klik yang lain. Nah, kita garis bagian sini lurus ya. Oke, kayak gini. Nah, kemudian sini kita pakai perintah TR aja, trim TR sini, klik dari sini ke sini ya, maka hilang. Maka yang ini klik di sini ke sini. Nah, nggak bisa ya, maka kita harus delete secara manual seperti ini. Nah, baru kita centang. Nah, maka tersisa seperti ini. Nah, di sini ada sisa sedikit ya, kita klik lagi 2 kali. Kita sketch saja ya, kita edit sini dan sini. Nah, oke. Kemudian sisanya yang ini kita delete ya, kita centang. Nah, maka kalau kita lihat ke 3D nya akan seperti ini ya, bolong dia ya. Ini adalah bagian tangganya. Nah, kemudian untuk ceilings yang bagian belakang, nah di PDF ternyata ada ya. Nah, ini kita anggap aja 1 ya. Kemudian ini bagian laundry room ya, laundry room kita buat plafon juga. Nah, di sini kita klik yang plafon ceilings. Kemudian di sini kita nggak usah pakai yang otomatis ya. Kalau otomatis kita otomatis seluruh ruangan ini nih terbaca plafonnya sama gitu ya, yang menyangkut seluruh ruangan ini. Nah, kalau sketch kita bisa pilih dia atau menyesuaikan dengan lebaran plafon yang kita inginkan. Nah, contohnya saya akan men-sketch bagian sini pakai yang rectangle. Kita sketch dari sini ke sini. Oke. Kemudian kita centang. Nah, maka di sini sudah jadi plafonnya. Kita sketch. Maka kita escape lagi, kita klik ceiling, kemudian kita sketch ceilingnya. Kita pakai yang manual, pakai yang polyline ya kalau saya. Klik dari sini ke sini 1000. Enter. Nah, kemudian balik lagi ya. Kalau sudah, kita centang. Nah, maka seperti ini ya. Untuk ketinggiannya untuk yang di luar kita cek 3300 ya. Maka kita harus rubah, tadi masih settingan yang kamar mandi masih 3000, berarti ini kita jadikan 3300 ketinggiannya. Oke, ini juga 3300. Oke, kalau kita lihat readingnya akan seperti ini ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan plafon cuff ya. Cuff itu artinya congkakan ke dalam ya, itu bisa kita lihat di sini ya.
Jadi nanti kita potong ceilingsnya, kemudian nanti kita akan naikkan ke atas seperti ini. Nah, kemudian nanti kita extrude ya menggunakan komponen. Nah, di sini di contohnya di perspektif interiornya, di sini kebetulan di ruang makan ya, di ruang makan dan ruang keluarga di sini ada kufnya 2 ya. Itu letaknya ada di sini ya. Nah, maka kita nanti kira-kira aja. Nah, berarti mau nggak mau kita harus mengedit boundaries dari si plafon yang ini ya. Kita buat rectangle aja di sini. Kita buat ngasal dulu aja di sini. Kayak gini ya. Dikira-kira aja nggak apa-apa. Saya buatnya gini. Nah, kemudian jika sudah jadi seperti ini, kita copy lagi. CO. Kita copy ke sini. Ya. Ini bebas ya sebenarnya, jadi buat rectangle aja, kita buat latihan ya. Oke, jika sudah seperti ini, ada kotak 2 di dalam ya, dan pastikan tidak terputus garisnya kalau sudah kita checklist. Nah, kalau kita lihat 3D-nya, maka di bagian sini dia akan bolong ya. Nah, sekarang kita buat tambahkan ceiling, kita klik lagi ceilingnya, kemudian kita sketch, kita buat dia rectangle, kita buat dia jadi 3000, tadi kan 3400 ya. Nah, maka kita rubah dia menjadi 3600 karena memang ketinggiannya adalah maksimal 800 ya kalau di elevation. Nah, kemudian kita rectangle. Oke, kemudian ini juga sekaligus ya 2 karena tinggian dan jenis juga sama, kita checklist. Kalau kita lihat 3D maka dia akan di atasnya seperti ini ya. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang tugasnya adalah kita membuat tutupannya yang di sampingnya. Nah, ini kita pakainya adalah komponen ya. Jadi di komponen di sini kita pilih yang model in place. Nah, di sini kita ambil jenisnya adalah ceilings. Kemudian kita klik OK. Nah, kita OK aja. Namain aja di sini plafon ruang makan. Oke. Nah, di sini kita pilih dulu set work plan. Nah, set work plan itu kita pick yang align-nya adalah ini ya. Kita pick. Nah, kemudian di sini kita buat dia menggunakan perintah extrusion ya. Extrusionnya kita buat rectangle di sini dan juga rectangle yang di sini. Nah, menggunakan perintah yang ini offset. Nah, sebelum kita masukin di sini, kita masukin offsetnya di sini 50. Nah, arahkan keluar ya seperti ini. Nah, ini juga arahkan keluar, ini arahkan keluar, ini arahkan keluar. Ya. Ini juga arahkan keluar, keluar, keluar. Nah, maka otomatis nanti dia akan nge-trim sendiri gitu ya. Nah, setelah seperti ini, kita coba ke 3D. Nah, maka di sini sudah ada jalur ya kayak penampang. Nah, di sini kita coba di extrude ya. Kita coba centang yang garis ininya. Kita masukin aja min 300 gitu ya. Kita klik ini, kemudian kita ke 3D. Nah, masukin aja min 300 kan ke atas ya. Nah, maka dia akan menutup seperti ini. Nah, ya, jadi kalau kita ke lantai 1, maka dia akan seperti ini. Kalau kita ke 3D seperti ini ya. Nah, karena ini harusnya nyatu ya, maka min 300 nya kita naikin dikit. Nah, kita pentokin berapa ini jadinya, min 500, min 357 ya. Jadi nggak apa-apa kita tutupin kayak gini ya. Oke, kemudian di curve itu biasanya ini saya jadikan perspektif, klik kanan perspektif ya, atau di sini kita coba pakai section box di 3D nya ya. Di sini kita aktifkan section box. Nah, makanya nanti plafonnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kita turunin, kita naikin seperti ini. Kita bisa seret-seret ya. Saya section mulai dari sini terus kelebihan. Nah, kayak gini ya. Oke, setelah kita tadi di 3D kita naikin ya untuk yang plafon ceiling komponen tadi. Nah, ketika kita balik ke ceiling plans, maka bentukan yang si 50 nya tadi yang kita offset, si ceilingsnya itu hilang ya dari pandangan di ceilingsnya, dari denah ceilingsnya. Maka dari itu kita setting dulu di
view range-nya ya. Di sini nih view range adanya di kiri bawah. Kita klik edit atau kita pakai perintahnya VR gitu ya, VR. Nah, maka di sini cut plane-nya kalau mau kelihatan yang tadi kita masukin jadi 3800 katakan atau 3600 sesuai ketinggian si plafon yang tadi komponen. Kita apply, kita oke. Nah, jadi seperti ini. Maka view range-nya tadi potongannya denahnya tuh akan adanya di sini nih, diambangin tuh di sini. Nah, maka nanti di ceiling fence-nya kelihatan. Kan biasanya kalau denah itu memotong 1 meter dari lantai ya. Nah, kalau ceiling, di sini enggak, jadi kita setting sendiri. Jadi dia memotong 3600 mm dari lantai gitu ya, atau 3,6 meter dari lantai. Ini bisa kita setting sehingga si plafonnya ini nih yang komponen ini tadi kelihatan. Yang sudah saya buat 50 ketebalannya. Nah, di sini ada penjelasan tentang view range ya. Nah, jadi yang paling atas ini dinamakan primary range top ya. Yang paling atasnya kemudian primary range cut plane. Nah, ini yang penting ya. Dimana gambar akan muncul, maka disitulah yang dipotongnya gitu. Dimana gambar dipotong cut plane-nya, maka disitu gambarnya akan muncul ya. Kemudian di sini ada primary range bottom di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada view depth level. Nah, ini yang nggak bisa diapa-apain ya. Jadi yang biasa dirubah-rubah tuh yang zona yang biru ini ya, yang cut plane dan bottom. Kemudian juga di sini tampilan yang kanan ya, settingan di VR view range-nya. Nah, untuk di ceiling ini kita tambahin extrude-nya untuk yang di dalamnya ya. Nah, untuk menyimpan si lampu linearnya maka akan kita simpan di dalamnya ini yang kotak ini tengah-tengah. Nah, maka kita harus mengextrude lagi gitu ya. Pakai yang AutoCAD tool, komponen, model in place, kemudian ceiling, oke. Kemudian kita namain curve ya, curve ceiling, plafon. Curve-nya di dalamnya artinya congkakannya. Kemudian kita set plane ya, set work plane, kemudian pick lane oke. Kemudian kita ambil pick yang ini, set work plane-nya, kemudian kita extrusion, kita rectangle aja seperti ini. Kemudian kita offset ke dalam, kita masukin lagi 100 di sini. Iya, seperti ini, ke dalam juga 100, ke dalam 100, ke dalam juga 100. Oke, ini juga nggak bisa ya. Oke, kan ada notif nggak bisa, berarti harus kita TR dulu, trim ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ini ke sini, kita centang. Kalau masih ada yang double yang ini ya, kita delete. Oke, kita centang. Nah, kalau kita lihat di 3D nya ya akan ada lebihan seperti ini. Baik, saya rasa cukup untuk part 5 ini. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke materi window atau jendela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.